Halo semuanya, ketemu lagi sama Denny Mas di sini. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua baik-baik saja. Dan ya, seperti judulnya, ini adalah motor baru gue. Baru aja gue beli, harganya di bawah 1 juta rupiah, teman-teman. Gimana motor baru gue? Ini beneran sebuah bukan keisengan sih, tapi jujur gue perasa berisik. Ya, kenapa gue beli ini? Karena jujur gue penasaran, teman-teman. Gue penasaran sama apa sih motor yang dijual paling murah bekas di e-commerce atau di pasaran. Nah, akhirnya gue ketemu ini, teman-teman. Ini adalah Suzuki Smash tahun 2005 dan gue belinya hanya Rp850.000. Gue bahkan ketika lihat iklannya seperti ini, gue nggak percaya gitu bahwa ada motor harganya segitu, teman-teman. Tapi gue ketika memilih motor ini itu bukan tanpa alasan. Jadi sebenarnya gue bisa dapat motor yang lebih murah daripada ini, tapi mungkin keadaannya nggak begini. Jadi kriteria kemarin gue mencari itu adalah, pertama, lokasinya harus di Jakarta biar transportnya gampang, ngambilnya gampang. Kedua, surat-suratnya lengkap, STNK dan BPKB harus ada, pajak mati nggak masalah. Yang penting surat-suratnya ada biar kalau mau dihidupin gampang. Tiga, setidaknya motornya bisa dipakai jalan deh gitu, nggak mulus, nggak apa-apa, kasar nggak apa-apa, tapi yang penting nyala. Nah, jadi dari ketiga kriteria itu dapatlah motor Suzuki Smash tahun 2005 ini. Dia STNK-nya ada, BPKB ada, walaupun pajak udah mati berapa ya? 5 tahun. Mesinnya nyala, walaupun katanya kasar. Kemudian terakhir, lokasinya bener ada di Jakarta, di sekitar Jakarta Pusat, teman-teman. Nah, jadi kalian juga pasti gue penasaran kan, gimana sih keadaan motor harga Rp850.000? Kita cek aja yuk keadaannya kayak gimana. Pertama, kita lihat dari kelengkapan body-bodinya dulu aja deh. Untuk masalah body-bodian, menurut gue dia udah lengkap, bahkan bisa dibilang lengkap banget. Fender depan belakang ada, body kiri kanan ada, tepongnya situ biasanya hilang kalau motor bebek, tapi ini ada. Batok depan aman, dasi aman, sayap kiri kanan, lampu aman, lampu depan belakang, bahkan behel juga aman. Jadi menurut gue secara body lengkap, walaupun baut-bautnya udah pada hilang semua. Jadi kayak ini bukan baut sih, ini udah dilubangin bodinya, karena gue yakin pasti buat kabel tis nih, buat muatin. Terus di sebelah sana juga banyak banget bolong-bolongan begini. Kalau kita ngomongin masalah cat, udah repaint. Repaintnya menggunakan T-lock sepertinya. Dan ya ini goyang-goyang begini. Terus sebelah sayap kiri sini kayaknya udah pernah crash. Jadi udah patah, tapi kemudian dilem lagi. Habis itu ya, kalau secara body kira-kira keadaannya seperti itu, teman-teman. Nah, ini udah bagian belakang udah kayak disenggol dikit lepas sih. Terus ini parah patahnya di sini kelihatan. Jadi bodinya sayap kiri ini udah kayak patah. Ada lubang seperti gue bilang tadi, bekas kabel tis. Terus kalau behelnya sendiri kayaknya sih udah repaint ya. Kayaknya nggak mungkin deh hasilnya begitu. Terus jok belakang ini dia harusnya sih bisa dikunci. Nah, dia masih bisa dikunci, cuman kunci yang ini udah rusak. Jadi pakai ini. Nah. Jadi selalu ada solusi untuk semua masalah, teman-teman. Terus ini plat, gue juga udah nggak tahu kayak gimana keadaannya. Per belakang udah karatan banget kan ini, karatan sekali. Gue nggak tahu deh itu masih bekerja atau enggak. Terus kalau kita lihat joknya sudah ada gambar dragonnya, jadi sudah jelas itu tidak asli, teman-teman. Tapi setidaknya ada gambar dragon, jadi itu mungkin worth sekitar 100.000 sendiri. Habis itu apalagi ya, coba kita lihat dari sebelah sana deh. Kalau dari sebelah sini sama, bodinya masih patah, shock breakernya masih karatan, footstep belakang kanan udah hilang, teman-teman. Sisanya sebelah kiri, jadi kayaknya kalau mau boncengan keadaannya begini masih duduk nyamping terus, atau kaki kanannya tercapek.
surprisingly knalpotnya masih yang asli OEM look. Kemudian pelek palangnya juga depan belakang ini masih asli Suzuki teman-teman, karena gue yakin mencari pelek itu kayaknya agak susah ya. Knalpot juga kalau misalkan mau nyari yang OEM, gue yakin pasti juga susah. Kalau kita ke bagian header bawah sini udah full karatan, jadi ya sudah lah ya, udah kayak gitu juga. Kickstarter dia sudah tidak balik lagi teman-teman, jadi ketika di kick dia nggak balik. Makanya kenapa ada solusi pinter banget dari pemilik sebelumnya, dia pakai karet ban dalam dicantolin ke rem. Pinter loh teman-teman, itu genius banget. Jadi ketika di kick, nah biar dia balik, bahkan dia nggak balik loh. Nah jadi gitu teman-teman. Footstep kayaknya ini masih bawaan ori walaupun udah oblak begitu kan. Rem dia udah pakai aftermarket aksesoris ya kita nyebutnya. Bagian mesin ya wajar lah dari 2005 kan. Terus juga balik lagi ke bagian body ada beberapa bagian yang kayaknya sini masih asli sih kayaknya ya. Kalau kita ke depan sini ban udah nggak tahu gimana kabarnya. Disc brake-nya sendiri itu sudah bergelombang sekali di depan sini, jadi udah harus diganti. Tapi overall ya masih komplit untuk sebuah motor. Dan kalau kalian penasaran speedometernya bagaimana keadaannya, dashboardnya itu teman-teman masih ada, masih full, tapi udah nggak jelas keadaannya. Jadi seperti bisa kalian lihat kaca mikanya udah hilang, jarum-jarumnya semuanya udah hilang, udah nggak ada lagi yang tersisa di situ. Gua nggak tahu itu bekerja atau tidak, tapi yang jelas speedometernya masih ada. Terus of course tentu saja masih ada kabel tis begini. Spion udah nggak ori, jelas banget itu. Kemudian untuk tombol-tombol masih ada di situ semua teman-teman, nggak tahu berfungsi atau enggak. Jadi kalau ditanya dashboardnya ya keadaannya seperti itu teman-teman. Untuk motor Rp850.000. Ya batok depan kayaknya udah nggak ada baut yang nempel deh. Ini udah patah sebelah sini. Gua nggak tahu motor ini udah berapa lama nggak dicuci teman-teman, karena kotor banget. Sekarang moment of truth, apakah motor ini masih bisa nyala? Kuncinya cuma tinggal satu doang teman-teman. Setidaknya kuncinya kayaknya masih bekerja. Ya masih nyantol, Harusnya itu udah on. Ya of course, itu udah nggak bekerja. Gasnya nggak balik, gue putar. Coba kita nyalakan pakai Kickstarter aja ya. Loh, ini ke bawah, putar ke bawah. Tatar ini harusnya nyala kok. Kemarin tuh di bawah nyala kok. Masalahnya lagi puasa gitu, gue nggak mau terlalu capek, ntar takut batal. Lah, tadi nyala loh padahal. Lah, ngelos lagi. Kayak bensinnya habis deh ini. Mau lihat dalamannya nggak sebelah sini kayak gimana? Dalamannya di sini udah nggak tahu. Ini kabel bekas apa? Oh, kita dapat frame speedometernya loh, baik banget. Kita dapat potongan plat. Terus karat-karat sudah di mana? Gue nggak tahu ini bekas apaan. Oh, ini bekas footstep belakang. Tinggal sisa besinya doang. Gila nih, karat banget. Bensin masih ada kok. Harusnya sih bisa nyala ya motor ini. Oh, ini jok naganya loh teman-teman.
mungkin yang punya ini dulu lahir di tahun naga ya. Kita coba sekali lagi. Karburatornya udah nggak enak nih. Pokoknya motornya bisa nyala, cuman udah nggak langsam. Suaranya berisik banget, bukan gara-gara knalpot, tapi gara-gara emang udah geter sebody. Kalau dari suaranya tadi, yang jelas yang mesti dibenerin kayaknya karburatornya udah nggak bener. Well, ininya selahannya udah nggak bener. Terus bodi-bodi mesti dikencengin. Tapi mending kita cobain dulu kali ya. Oke, motor ini udah amburadul banget. Mesinnya sekasar itu, ini udah nggak bekerja. Bahkan bisa gua gini-giniin. Footstepnya udah nggak enak banget posisinya. Gasnya nggak balik kalau gua lepas. Remnya juga walau alam. Aduh, suspensinya udah mati, depan belakang fix banget mati. Tapi masih bisa masuk gigi 3. Ini posisi kakinya udah nggak enak banget nih sebelah sini. Ini berisik, seberisik itu motornya, kayak mau pecah motornya. Rem belakang hampir nggak ada. Ini motornya juga udah nggak langsam nih. Wah, berisik banget, gila, kayak mau pecah motornya. Bisa ngaco banget motornya. Ini kayak kalau direstorasi bakal banyak sini. Nah, nggak tahu lah, moga-moga bisa. Jadi kalau kalian bertanya kenapa gue beli motor seharga Rp850.000, well, awalnya gue penasaran dan juga gue pengen tahu dari seharga begini kita butuh biaya berapa sih sebenarnya, atau bisa nggak sih dengan biaya sekitar 1 juta 2 juta rupiah motor ini kita kembalikan ke keadaan yang bisa kita pakai secara normal. Nah, kemudian gue berpikiran kayaknya akan lebih baik kalau motor ini bisa dipakai oleh orang yang lebih membutuhkan. Makanya kemudian habis itu gue telepon Mas Ateng dan dia setuju untuk mencoba restorasi dengan budget seminim mungkin untuk mengembalikan motor ini ke keadaan yang bisa dipakai layak jalan. Dan habis itu motornya akan kita berikan ke seseorang yang lebih membutuhkan, teman-teman. Jadi kalau kalian penasaran bagaimana nasib motor ini, kalian jangan lupa mampir ke channel Mas Ateng Katros, karena nanti dia juga akan bikin video tentang restorasi motor ini. Jadi sekian dulu aja untuk vlog kali ini. Sebelumnya gue penasaran, pernahkah kalian membeli motor dengan harga di bawah Rp850.000 dengan keadaan ya yang kira-kira mirip lah ya, ada surat-suratnya dan masih bisa jalan dan sebagainya. Kalau kalian pernah punya pengalaman seperti itu, langsung tulis di komen di bawah, apa sih motor termurah bekas yang pernah kalian beli dan kasih tahu harganya berapa, teman-teman. Sekian dulu aja untuk vlog kali ini. Stay safe di jalan, and I'll see you in the next video, guys. Bye-bye.